Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang begitu menyentuh hati, penuh air mata, pengkhianatan, dan keajaiban. Judul cerita kali ini adalah Cinta yang Ternodai Guna-Guna, Air Mata Indah, dan Kesetiaan Raka yang Menguji Segalanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan yang paling penting, tekan juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit kampus Universitas Negeri dipenuhi cahaya matahari yang hangat, menyusup lewat jendela besar ruang kelas F. Burung-burung gereja hinggap di dahan pohon flamboyan, berkicau riuh seakan menyambut mahasiswa yang mulai berdatangan. Suara langkah kaki berbaur dengan tawa, percakapan, dan dentingan botol minuman plastik yang dipukul-pukul mahasiswa usil di belakang kelas. Di barisan bangku ketiga dari depan, seorang pemuda bernama Raka duduk dengan wajah serius. Kacamatanya sedikit melorot di batang hidung, dan buku catatan penuh coretan rumus sudah terbuka di depannya. Raka dikenal sebagai mahasiswa pintar, tapi dingin. Ia jarang tersenyum kecuali pada sahabat dekatnya. Banyak yang bilang Raka terlalu serius, terlalu kaku, sehingga hampir tidak pernah terlihat dekat dengan perempuan. Di sisi lain, pintu kelas terbuka dengan suara berderit, dan masuklah Indah. Rambut hitam panjangnya diikat sederhana, bibirnya melukis senyum ramah. Indah bukan gadis paling populer di kelas, tapi ia punya cara membuat orang lain merasa nyaman. Langkahnya ringan, matanya mencari bangku kosong. Dan ketika pandangan Raka sekilas menoleh, hanya sekilas saja, ia segera kembali menunduk menatap catatannya. Bagi Raka, Indah hanyalah teman sekelas yang sama seperti lainnya. Raka. Sendiri aja? Suara Indah terdengar ringan saat ia berjalan melewati bangkunya. Raka mendongak sekilas, wajahnya datar, lalu mengangguk. Iya, lagi nyiapin catatan buat presentasi nanti, jawab Raka singkat. Indah terkekeh kecil, lalu menaruh bukunya di bangku dekat jendela. Kamu selalu rajin ya. Kadang aku iri, bisa fokus begitu. Raka hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia memang bukan tipe yang pandai meladeni basa-basi. Sahabat Raka, Andi, masuk beberapa saat kemudian dan menepuk bahunya. Bro, serius banget. Dari tadi aku lihat kamu gak lepas dari catatan. Santailah, masih pagi. Raka menghela napas. Kalau aku santai, nanti malah keteteran. Lebih baik siap sekarang. Indah mendengar percakapan itu sambil tersenyum tipis. Dalam hati, ia kagum sekaligus merasa jarak dengan Raka semakin lebar. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka tetap seperti itu. Indah kadang mencoba menyapa, menanyakan hal-hal kecil seputar mata kuliah, tapi Raka selalu menjawab secukupnya. Tak pernah lebih dari 2 kalimat. Teman-teman lain sempat menggoda Indah. Kamu suka Raka, ya? Tanya Rani, sahabat Indah, saat mereka duduk di kantin. Indah hanya tersenyum malu. Bukan suka. Aku cuma kagum aja. Dia beda dari yang lain. Rani terkekeh. Kagum bisa berubah jadi suka. Tahu? Indah menunduk, wajahnya merona. Dalam hatinya, ada benih yang pelan-pelan tumbuh. Tapi ia tahu jaraknya dengan Raka seperti bumi dan langit. Sementara itu, Raka sama sekali tak pernah memikirkan Indah lebih dari sekadar teman sekelas. Baginya, cinta hanyalah gangguan dalam perjalanan kuliah. Ia punya mimpi besar. Lulus dengan nilai terbaik, lanjut kuliah S2, lalu jadi dosen. Tidak ada ruang untuk hal lain. Namun takdir kadang bergerak diam-diam. Pada suatu sore, saat hujan deras mengguyur kampus, Raka terjebak di koridor bersama Indah. Angin menderu, petir sesekali menyambar, membuat suasana mencekam. Indah merapat ke dinding, merapikan rambutnya yang basah karena terkena percikan air hujan. Dingin banget ya, katanya lirih. Raka menoleh sebentar, lalu mengangguk. Iya, untung aku bawa jaket. Indah tersenyum kecil. Kamu selalu siap, ya? Raka hanya diam, tapi dalam hati ia sedikit bingung. Kenapa gadis ini selalu terlihat tenang meski di situasi seperti ini? Percakapan mereka terhenti karena suara petir yang menggelegar, membuat Indah tersentak kecil. Raka melihat reaksi itu, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit rasa iba di matanya. Tapi sebelum ia bisa berkata apapun, deru hujan makin deras, menenggelamkan kata-kata yang ingin ia ucapkan.
dan tanpa mereka sadari, sore itu menjadi titik awal sebuah cerita panjang. Sebuah cerita yang kelak akan membawa mereka ke jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Raka tidak tahu bahwa pertemuan sederhana di bawah hujan itu akan menyeretnya ke kisah cinta yang bukan hanya aneh, tapi juga penuh rahasia yang kelak menghancurkan segalanya. Beberapa minggu setelah kejadian hujan deras itu, sesuatu yang ganjil mulai terasa dalam diri Raka. Awalnya kecil, sekadar pikiran singgah yang cepat berlalu. Saat ia membuka buku catatan di malam hari, entah kenapa wajah indah tiba-tiba muncul di benaknya. Padahal sebelumnya, ia tidak pernah memikirkan siapapun kecuali rumus-rumus dan deadline tugas. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu, tapi anehnya semakin diusir justru semakin melekat. Pagi berikutnya, di kelas, matanya tanpa sadar selalu mencari sosok Indah. Begitu Indah masuk, dengan rambut masih agak basah karena hujan semalam, Raka merasakan dadanya berdegup kencang. Ia sendiri kaget. "Kenapa aku deg-degan begini?" gumamnya pelan, sambil pura-pura menunduk ke buku. Andi, sahabatnya, menyadari perubahan itu. Bro, sejak kapan lo sering nengok ke arah Indah?" bisiknya sambil menyikut lengan Raka. Raka buru-buru menepis. "Apaan sih?" "Enggak kok. Tapi muka lo merah, Ra," goda Andi sambil tertawa kecil. Raka merengut, pura-pura sibuk menulis. Tapi hatinya kacau. Ia tak bisa mengerti dari mana datangnya perasaan ini. Hari-hari berjalan semakin aneh. Setiap kali Indah berbicara padanya, Raka merasa seperti ada magnet kuat yang menarik. Wajahnya panas, lidahnya keluh. Ia bahkan mulai mencari alasan untuk sekadar menyapa duluan, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. "Indah," panggilnya satu siang saat kelas usai. Indah menoleh, agak terkejut. "Iya, Raka? Ada apa?" Catatan kamu kemarin, boleh aku pinjam?" Indah tersenyum, matanya berbinar. "Oh, boleh banget. Nanti aku fotokopi, ya." Percakapan sederhana itu membuat jantung Raka berdebar tak karuan sepanjang sore. Namun semakin besar rasa itu tumbuh, semakin ia merasa ada yang tidak wajar. Saat belajar di kamar kosnya yang sempit, ia berulang kali menghentikan bacaan karena kepalanya dipenuhi bayangan senyum Indah. Ia menekan pelipisnya keras-keras, frustrasi. "Kenapa aku jadi kayak gini? Aku nggak pernah gini sebelumnya," bisiknya, napasnya berat. Suatu malam, Raka benar-benar gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, lalu akhirnya keluar, duduk di bangku taman kampus yang sepi. Lampu taman berkelip, dedaunan bergoyang diterpa angin. Raka menatap kosong ke depan, merasakan dadanya sesak. Andi tiba-tiba datang, membawa 2 gelas kopi instan. "Bro, lo kenapa sih? Akhir-akhir ini kayak orang linglung. Jangan bilang lo jatuh cinta sama Indah." Raka terdiam, matanya berkaca-kaca entah kenapa. "Aku nggak ngerti, Di. Rasanya kayak aku nggak bisa jauh darinya. Padahal dulu aku biasa aja. Kenapa sekarang jadi begini?" Andi menatapnya serius. "Kalau cuma sekadar suka sih wajar. Tapi kalau sampai bikin lo gelisah terus, bisa jadi ada yang nggak beres." Kata-kata Andi itu menusuk dalam hati Raka, membuatnya makin bingung. Ia menatap langit malam yang mendung, awan hitam bergerak perlahan menutupi cahaya bulan. Di kejauhan, terdengar suara gonggongan anjing yang membuat suasana tambah mencekam. Raka menggenggam gelas kopi erat-erat, tangannya gemetar. Malam itu ia tahu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perasaan yang tumbuh begitu cepat, begitu mengikat, tapi sama sekali tidak terasa alami. Ia belum bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi, namun hatinya sudah berteriak, ada sesuatu yang salah. Dan Raka tidak tahu bahwa perubahan kecil dalam dirinya itu hanyalah permulaan dari rahasia gelap yang akan membuka luka besar di kemudian hari. Hari-hari berikutnya terasa seperti melaju di atas kereta yang tak bisa dihentikan. Raka, yang dulu dingin dan penuh jarak, kini berubah total. Ia mulai terbiasa menunggu Indah di depan kelas, bahkan menawarkan diri mengantar pulang. Banyak teman mereka yang terkejut dengan perubahan drastis itu. Beneran nih, Raka? Kamu jemput Indah? Biasanya kamu paling males ngurusin orang, canda Andi sambil menggeleng tak percaya. Raka hanya nyengir canggung. "Aku cuma pengen nemenin aja." Indah di sebelahnya tersipu, wajahnya memerah. "Kalau keberatan, nggak usah maksain, Ra." "Enggak, aku yang mau." Jawaban Raka terdengar tegas,
Meski dalam hatinya sendiri ia heran kenapa ia bisa begitu yakin. Perubahan sikap Raka membuat banyak gosip bermunculan di kelas. Beberapa mahasiswa perempuan yang diam-diam menaruh hati pada Raka kecewa, sementara sebagian lagi sekadar penasaran. "Kayak bukan Raka yang kita kenal," bisik salah satu teman sekelas di kantin. "Dulu kaku banget, sekarang romantis abis." Indah hanya menunduk setiap kali mendengar gosip itu, sementara Raka menanggapi dengan wajah datar, seakan semua itu tak berarti. Hubungan mereka semakin intens. Raka mulai sering mengirim pesan singkat larut malam. "Udah tidur?" "Belum." "Kenapa?" balas Indah. "Aku kepikiran terus. Rasanya kalau nggak ngobrol sama kamu, aku nggak bisa tenang." Indah terdiam lama membaca pesan itu, lalu tersenyum sendiri. "Aku juga, Ra. Aku seneng banget bisa dekat sama kamu." Tak butuh waktu lama, hubungan mereka resmi berstatus pacaran. Semua berjalan begitu cepat, seakan ada tangan tak terlihat yang mendorong mereka untuk terus maju. Raka yang biasanya penuh pertimbangan, kali ini bertindak tanpa banyak pikir. Ia bahkan memberanikan diri datang ke rumah Indah untuk bertemu keluarganya. Suasana rumah sederhana itu hangat, aroma masakan ibu Indah menyeruak ke ruang tamu. Indah duduk di samping Raka, sesekali mencuri pandang dengan mata berbinar. Ayah Indah, seorang pria berwajah tegas, menatap Raka dengan sorot mata tajam. "Jadi, kamu serius sama anak saya?" tanya ayah Indah datar. Raka mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya serius. Saya nggak main-main." Indah meremas ujung bajunya sendiri, gugup sekaligus bahagia. Ibunya hanya tersenyum samar, menatap mereka bergantian. Beberapa bulan kemudian, keputusan besar diambil. Raka melamar Indah. Kabar itu mengejutkan banyak orang. "Cepet banget, bro. Baru juga pacaran beberapa bulan," protes Andi dengan nada khawatir. Raka menepuk bahunya. "Aku nggak tahu kenapa, Di. Rasanya aku harus segera mengikat dia. Aku takut kehilangan." Andi menatap sahabatnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Ya udah, kalau itu keputusan lo. Cuma, jangan sampai nyesel." Pernikahan mereka digelar sederhana di aula kecil dekat rumah Indah. Lampu-lampu gantung menyala redup, menambah suasana hangat. Raka berdiri di depan penghulu, wajahnya serius tapi matanya berkilat aneh, seperti orang yang yakin sekaligus bimbang dalam waktu yang sama. Indah duduk di sampingnya dengan gaun putih sederhana, matanya basah menahan haru. Ijab kabul selesai. Sah. Tepuk tangan riuh terdengar, disertai ucapan selamat dari kerabat dan teman-teman. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Raka. Setiap malam, ia selalu bertanya dalam hati, apakah benar ini keinginannya sendiri, atau hanya dorongan aneh yang tak bisa ia kendalikan? Ia mencintai Indah, iya, tapi ada suara kecil di dalam dirinya yang selalu berbisik, "Ini bukan dirimu, Raka. Ada sesuatu yang salah." Dan suara itu semakin keras, semakin menusuk, hingga suatu malam Raka terbangun dengan keringat dingin, sadar bahwa kebahagiaan yang ia jalani mungkin dibangun di atas sesuatu yang keliru. Malam pertama di rumah kontrakan sederhana mereka terasa hangat sekaligus canggung. Rumah kecil itu berada di gang sempit, berdinding tembok kusam tapi cukup bersih. Bau cat baru masih samar tercium, bercampur aroma masakan yang dimasak Ibu Indah tadi sore. Di ruang tamu, hanya ada sofa usang pemberian tetangga, sebuah rak buku kosong, dan meja kecil yang penuh dengan bingkisan kado pernikahan. Raka duduk di kursi dengan wajah lelah. Jas hitam yang ia kenakan masih tergantung di pundaknya, dasinya sudah dilepas. Indah datang dari kamar dengan gaun tidur sederhana warna biru muda, rambutnya tergerai basah setelah mandi. Ada binar bahagia di matanya. Ia duduk di samping Raka, menatap suaminya lama sekali. "Kita benar-benar sudah menikah ya, Rak?" ucap Indah lirih. Raka menoleh, tersenyum tipis. "Iya, mulai sekarang, kita bukan cuma teman sekelas lagi. Kita keluarga." Indah tersipu, pipinya merona. Ia menyandarkan kepala di bahu Raka. "Aku bahagia banget. Semoga kamu juga, ya?" Raka terdiam beberapa detik, menatap lantai yang penuh serpihan kertas undangan. Senyum tipisnya muncul, tapi matanya kosong. "Iya, aku bahagia, dah." Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang hampa yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari pertama mereka sebagai pasangan suami istri penuh dengan kebiasaan baru. Indah bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar,
nasi hangat, dan teh manis. Raka terbiasa belajar hingga larut malam, sehingga sering bangun dengan mata bengkak. Indah menyapanya dengan senyum lebar. "Selamat pagi, suami ganteng," katanya ceria. Raka tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu ia merasa seperti sedang memainkan peran dalam sebuah drama. Suatu sore, Indah duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Ia melirik Raka yang sibuk menulis di meja. "Ra, kamu nggak pernah bosen ya sama buku? Dari dulu sampai sekarang nggak berubah." Raka mendongak sebentar, lalu menutup bukunya. "Kalau aku berhenti belajar, aku takut gagal. Aku punya cita-cita, dah." Indah tersenyum tulus. "Aku bangga punya suami kayak kamu. Aku janji bakal selalu dukung." Kalimat itu seharusnya membuat Raka merasa hangat. Tapi yang ia rasakan hanyalah detak jantung yang berat, seperti dipaksa merespon sesuatu yang tidak sepenuhnya ia inginkan. Malam-malam berikutnya, Raka semakin sering terbangun tiba-tiba. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Indah yang tidur pulas di sampingnya. Lampu kamar redup, suara hujan menetes dari genteng yang bocor. Raka mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Kenapa aku selalu merasa hampa?" gumamnya pelan. "Padahal dia baik, dia sayang, tapi kenapa ada yang kosong?" Indah pernah mendapati Raka termenung terlalu lama. "Kenapa, Rak? Kamu ada masalah di kampus?" Raka menggeleng cepat. Enggak ada apa-apa." Indah menatapnya penuh khawatir. "Kalau ada apa-apa, cerita sama aku ya. Aku istrimu. Jangan dipendam sendiri." Raka menatap mata Indah lama sekali, berusaha mencari jawaban. Tapi yang ia lihat hanyalah senyum tulus seorang perempuan yang benar-benar mencintainya. Ia tersenyum tipis, menepuk tangan Indah. "Iya, aku janji." Namun hatinya berteriak, "Janji apa, kalau yang kupendam justru sesuatu yang tak bisa aku pahami?" Hari berganti minggu, dan rasa aneh itu semakin mengganggu. Ia seperti hidup dalam dua dunia. Satu dunia di mana ia tersenyum bersama Indah, dan dunia lain di mana ia terus bertanya-tanya mengapa ia memilih jalan ini. Malam demi malam ia menutup matanya dengan rasa sesak, mendengar suara kecil di kepalanya. "Ini bukan kamu, Raka. Ini bukan cintamu." Dan suara itu semakin keras, semakin menusuk, sampai suatu malam Raka benar-benar terbangun dengan keringat dingin, tepat sebelum sebuah penemuan mengejutkan mengubah segalanya. Hari-hari yang seharusnya indah setelah pernikahan justru terasa semakin berat bagi Raka. Setiap pagi, ia melihat Indah sibuk menyiapkan sarapan dengan wajah ceria, menyapanya dengan senyum lebar, seolah tak ada beban. Tapi bagi Raka, senyum itu kadang seperti bayangan yang menekan dadanya. Ia membalas senyum, iya, tapi sering tanpa rasa. Suatu pagi, saat duduk di meja makan, Indah menyodorkan piring berisi nasi goreng hangat. "Nih, aku masak khusus buat kamu. Cobain deh, enak enggak?" Raka tersenyum tipis, lalu menyuap sesuap. Rasanya enak, tidak ada yang salah. Tapi entah kenapa lidahnya hambar, seperti tidak bisa merasakan apa-apa. "Enak kok," ucapnya singkat. Indah tersenyum lega. "Syukurlah, aku takut nggak cocok sama selera kamu." Raka menunduk, menyembunyikan mata yang berkaca-kaca. Dalam hatinya ia bertanya, mengapa ia tidak bisa merasakan kehangatan dari hal-hal kecil seperti ini? Siang itu, Raka duduk di perpustakaan kampus. Buku-buku tebal terbuka di hadapannya, tapi pikirannya tak bisa fokus. Ia menatap kosong ke arah jendela yang dipenuhi cahaya matahari. Di kepalanya, wajah Indah terus muncul, tersenyum, tertawa, memandangnya dengan cinta. Anehnya, setiap bayangan itu datang, yang ia rasakan bukan bahagia, melainkan sesak. "Aku kenapa, ya?" gumamnya pelan. Andi yang duduk di sebelahnya memperhatikan perubahan sahabatnya itu. "Lo kayak orang gak tenang, bro. Ada masalah sama Indah?" Raka menghela napas berat. "Aku sendiri gak ngerti, Di. Aku sayang dia, tapi rasanya kosong. Kayak, aku mencintai tanpa alasan." Andi terdiam, menatapnya serius. "Lo yakin itu cinta? Atau cuma sesuatu yang lo sendiri gak bisa jelasin?" Pertanyaan itu menampar batin Raka. Ia menutup bukunya keras-keras, berdiri, dan pergi tanpa menjawab. Malam hari, Raka berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit. Indah tidur di sampingnya dengan wajah damai. Lampu kamar redup, suara jangkrik dari luar jendela terdengar jelas. Raka memalingkan wajahnya, menatap istrinya lama sekali. Ada rasa sayang,
Iya, tapi juga ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Kenapa aku merasa asing dengan dia, padahal setiap hari hidup bareng, bisiknya, suaranya bergetar. Indah tiba-tiba membuka mata, terbangun karena suara lirih itu. Ia menguap kecil, lalu memeluk lengan Raka. Kamu belum tidur? Kenapa melamun? Raka tersentak kecil, lalu tersenyum menenangkan. Enggak apa-apa. Cuma kepikiran tugas kampus. Indah menatapnya dengan mata sayu. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Aku ada di sini, Ra. Aku selalu dukung kamu. Raka mengangguk, tapi dalam hatinya menangis. Kata-kata itu tulus, tapi mengapa ia tetap merasa hampa? Hari-hari berikutnya, rasa kosong itu berubah jadi kegelisahan. Raka sering terbangun tengah malam dengan napas tersengal, dadanya berdegup tak karuan. Ia berjalan ke dapur, meneguk air berkali-kali, tapi rasa sesak itu tak hilang. Suatu malam, ia berdiri lama di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya merah, keringat membasahi pelipisnya. Ini bukan aku, bisiknya sambil memegangi kepalanya. Ia merasa seperti terjebak dalam tubuhnya sendiri, menjalani hidup yang bukan pilihannya. Senyum indah, perhatian indah, pelukan indah, semuanya terasa nyata, tapi sekaligus palsu. Raka menunduk, menggenggam erat meja cermin hingga buku jarinya memutih. Dan tepat malam itu, ketika rasa hampa mencapai puncaknya, sesuatu yang mencurigakan akan ia temukan, sesuatu yang akan menjawab semua pertanyaannya, tapi juga menghancurkan segalanya. Malam itu hujan turun deras, angin menerpa genteng rumah kontrakan kecil Raka dan Indah hingga menimbulkan suara berderak. Suasana rumah begitu sunyi, hanya sesekali terdengar derit kayu dari jendela yang diguncang angin. Indah sudah tertidur pulas, tubuhnya terbungkus selimut tipis. Namun di ruang tamu, Ibu Raka yang kebetulan menginap duduk termenung. Matanya sulit terpejam sejak tadi, entah kenapa perasaannya tak enak. Sekitar tengah malam, ia beranjak ke kamar mandi. Saat melewati kamar Raka, matanya tanpa sengaja melihat ada sesuatu menyembul di bawah ranjang. Cahaya redup lampu tidur membuat benda itu tampak samar. Ia mendekat dengan langkah pelan, lalu berjongkok. Tangannya bergetar saat menarik keluar sebuah kain kuning kusam yang diikat dengan benang merah. Bau anyir menusuk hidungnya. Astagfirullah, bisiknya tercekat. Bersama kain itu, ia juga menemukan botol kecil berisi cairan hitam pekat dan beberapa bunga kering yang sudah layu. Jantungnya berdegup keras, napasnya memburu. Ia berdiri cepat, lalu memanggil anaknya dengan suara panik. Raka, bangun nak. Raka yang tengah tidur gelisah segera terbangun, matanya masih setengah terpejam. Ada apa, Bu? Ibu barusan nemu ini di bawah ranjang kamu. Ibu Raka mengangkat benda-benda aneh itu dengan tangan gemetar. Raka tertegun, matanya melebar. Ia mendekat, lalu meraih botol kecil itu. Cairan di dalamnya berbau menyengat, membuat perutnya mual. Apa-apaan ini? Indah terbangun karena suara ribut itu. Ia keluar kamar dengan wajah pucat. Rambutnya berantakan, matanya sayu. Begitu melihat benda-benda di tangan ibu mertuanya, tubuhnya langsung kaku. Indah, suara Raka bergetar, penuh kecurigaan. Apa ini? Indah menelan ludah, tangannya gemetar memegang kusen pintu. Aku, Ibu Raka maju selangkah, nadanya tinggi. Kamu yang taruh ini semua di bawah ranjang, ya? Kamu tahu ini apa? Ini jelas-jelas barang guna-guna. Indah langsung menangis, air matanya jatuh deras. Aku nggak bermaksud jahat. Aku takut kehilangan Raka. Raka menatap istrinya dengan mata terbelalak, seakan tak percaya. Kamu, apa maksudnya ini? Dah, kamu yang bikin aku jadi begini? Kamu yang bikin aku selalu mikirin kamu tanpa alasan. Suaranya bergetar, antara marah, sedih, dan bingung. Indah terisak, lututnya lemas hingga jatuh berlutut di lantai. Maaf, Rak, aku cuma pengen kamu cinta sama aku. Aku takut kamu gak pernah lihat aku. Aku gak bisa kalau harus kalah sama perempuan lain. Ibu Raka menutup mulutnya dengan tangan, hampir tak sanggup mendengar pengakuan itu. Sementara Raka berdiri kaku, matanya merah, dadanya naik turun, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Hujan di luar makin deras, petir menyambar tepat di atas rumah. Cahaya putih menyilaukan masuk lewat celah jendela, menyinari wajah Indah yang berlinang air mata. Raka mengangkat botol kecil itu tinggi-tinggi,
lalu menatapnya dengan wajah penuh luka. Jadi, semua ini palsu? Perasaanku, cintaku, semuanya hasil dari ini. Suaranya serak, nyaris pecah. Dan sebelum Indah sempat menjawab, botol di tangan Raka bergetar pelan, seakan ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup, menambah kengerian malam itu. Suara hujan masih menghantam atap dengan deras, sesekali disertai kilatan petir yang memantulkan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding kamar. Raka berdiri tegak, tubuhnya kaku, sementara di tangannya botol kecil itu masih bergetar pelan seolah menantang keberaniannya. Indah berlutut di lantai, air matanya jatuh membasahi ubin dingin. Ibu Raka berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi, seperti tak percaya kenyataan yang baru saja terbuka. Indah, suara Raka pecah. Parau, aku minta jawaban yang jelas. Kamu harus jujur sekarang. Apa benar, semua ini perbuatan kamu? Indah menutup wajahnya dengan kedua tangan, suaranya lirih di balik tangisan. Iya, Rak, iya, itu semua aku. Raka menghela napas panjang, dadanya terasa sesak. Ia terdiam beberapa detik, mencoba memahami kata-kata istrinya, tapi semakin ia mencerna, semakin sakit hatinya. Kenapa? Kenapa kamu tega lakukan ini ke aku? Aku pikir cinta kita nyata. Aku pikir semua ini jujur dari hati. Ternyata aku cuma korban tipu daya. Indah menunduk, bahunya berguncang karena tangis. Aku dulu cuma perempuan biasa yang gak pernah diperhatiin. Kamu terlalu tinggi buat aku raih. Rak, aku lihat kamu, aku suka, tapi aku tahu kamu gak akan pernah menoleh ke aku. Aku ketemu sama seorang dukun, dia bilang bisa bikin kamu jatuh cinta. Aku bodoh, aku percaya. Aku cuma pengen punya kamu. Ibu Raka menepuk dadanya, menahan amarah sekaligus sedih. Ya Allah, Indah, apa kamu gak sadar? Kamu sudah mengikat hati orang dengan cara kotor. Itu bukan cinta, nak, itu paksaan. Indah menoleh, wajahnya penuh keputusasaan. Tapi Bu, tanpa itu, Raka gak akan pernah lihat aku. Aku takut kehilangan dia bahkan sebelum aku memilikinya. Raka maju selangkah, matanya berkilat. Kamu pikir aku seneng tahu semua ini? Kamu tahu rasanya gimana, Indah? Rasanya seperti semua kenangan kita itu dusta. Senyummu, pelukanmu, semuanya tiba-tiba jadi hampa. Indah berusaha meraih tangan Raka, tapi ditarik menjauh. Aku salah, Rak. Aku tahu. Tapi aku beneran sayang sama kamu. Perasaan itu sekarang nyata, bukan cuma karena guna-guna. Tolong, percaya aku sekali ini aja. Air mata Raka akhirnya jatuh, meski ia mencoba menahannya. Suaranya parau. Aku nggak tahu harus percaya apa lagi. Dah, bagiku, semua sudah hancur. Indah menangis lebih keras, tubuhnya hampir roboh. Jangan bilang gitu, Rak. Aku rela dihukum, aku rela apa aja, asal jangan tinggalkan aku. Aku cinta sama kamu, beneran. Petir kembali menyambar, membuat ketiganya terdiam sejenak. Hanya suara tangisan Indah yang terdengar jelas, bergema di antara suara hujan. Raka memejamkan mata, kepalanya menunduk dalam, mencoba menahan gejolak hati yang seolah merobek-robek dadanya. Saat itu juga, Ibu Raka mendekat dengan wajah penuh tekad, lalu berkata dengan suara bergetar, besok juga kita harus datengin orang pintar. Kita harus tahu sejauh mana semua ini mengikat kamu, Rak. Kalau tidak, aku takut, kalimatnya terputus, meninggalkan ketegangan yang makin menusuk. Malam itu, setelah pengakuan Indah yang menghancurkan hatinya, Raka memilih duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temara membuat bayangan wajahnya tampak lebih tua dari usianya, seakan beban yang ia pikul telah merampas seluruh semangat mudanya. Di luar, hujan masih menetes pelan, menyisakan aroma tanah basah yang meresap masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Raka memegang kepalanya dengan kedua tangan, jari-jarinya menekan pelipis hingga bergetar. Kenapa harus aku? Gumamnya lirih. Kenapa semua yang aku rasain ternyata cuma tipuan? Apa benar aku sayang sama dia, atau selama ini cuma kendali sihir? Suara langkah pelan terdengar mendekat. Indah muncul, wajahnya sembab dengan mata bengkak. Ia berdiri ragu di ambang pintu, tangannya menggenggam ujung baju tidur seolah mencari pegangan. Rak, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Raka mendongak, sorot matanya tajam sekaligus penuh luka. Jangan dekat-dekat dulu, dah. Aku butuh waktu. Aku bahkan gak tahu perasaan aku ke kamu sekarang nyata atau cuma ilusi.
Indah melangkah maju meski gemetar. Aku ngerti, Ra. Aku nggak pantas dimaafin. Tapi aku mohon, jangan anggap semua yang kita lewatin sia-sia. Aku tahu awalnya salah, tapi perasaan aku sekarang sungguh nyata. Aku jatuh cinta sama kamu bukan karena guna-guna lagi. Aku jatuh cinta karena kamu memang, kamu. Raka terdiam, menatap Indah lama sekali. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia marah, merasa dikhianati, merasa cintanya ternodai. Di sisi lain, hatinya tetap bergetar melihat Indah menangis, melihat wajahnya yang tulus penuh penyesalan. Tapi aku nggak bisa bedain mana yang asli. Dah, bagaimana aku bisa percaya kalau semua ini bukan cuma sisa pengaruh itu? Indah berlutut di hadapannya, tangannya meraih lutut Raka sambil menangis. Aku bakal buktiin, Ra. Apapun caranya. Aku rela ikut ke orang pintar. Aku rela dibersihin. Aku rela kehilangan semua. Asal jangan kehilangan kamu. Raka menutup matanya. Dadanya naik turun. Mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk. Di sudut lain, Ibu Raka yang sejak tadi memperhatikan hanya bisa menghela napas berat. Raka, dengar ibu, katanya dengan suara lembut namun tegas. Cinta sejati itu nggak bisa dipaksa. Tapi kalau setelah semua ini terungkap, kamu masih merasakan hal yang sama, mungkin itulah jawabannya. Kamu harus berani tahu. Nak, jangan lari dari kenyataan. Raka menggenggam kepalanya lebih keras, wajahnya menunduk. Aku takut, Bu. Aku takut kalau setelah semua ini berakhir, ternyata aku nggak cinta sama Indah. Aku takut lihat dia hancur. Indah terseduh, suaranya patah-patah. Kalau itu yang harus terjadi, Rak, aku akan terima. Aku cuma pengen kamu bahagia, walaupun bukan sama aku. Suasana membeku. Kata-kata Indah menggantung di udara, dingin menusuk hati Raka yang sudah penuh luka. Raka menatap Indah lama sekali, matanya merah. Dalam hatinya, perasaan cinta dan kebencian saling bertarung, membuatnya hampir gila. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu rumah. Suara itu begitu mendadak hingga membuat semua orang terlonjak kaget. Raka menoleh dengan jantung berdegup kencang. Siapa malam-malam begini? Bisiknya. Ketukan pintu itu menggema lagi, kali ini lebih keras, membuat suasana yang sudah tegang berubah jadi mencekam. Raka berdiri perlahan, napasnya berat. Indah masih berlutut. Tangannya gemetar, sementara Ibu Raka menatap ke arah pintu dengan wajah waspada. Raka berjalan mendekat, langkahnya ragu tapi tegas. Siapa di sana? Tanyanya lantang, meski suaranya terdengar bergetar. Tidak ada jawaban, hanya bunyi rintik hujan yang jatuh di teras. Dengan hati-hati, ia membuka pintu sedikit, dan terlihat sosok lelaki tua dengan tongkat kayu berdiri di ambang pintu. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam tapi penuh kedamaian. Assalamualaikum, ucap lelaki itu pelan. Aku dipanggil seseorang untuk membantu kalian. Raka membeku. Siapa? Siapa Bapak? Ibu Raka buru-buru maju, wajahnya tampak mengenal. Raka, ini Pak Kiai Hasan, orang yang dulu pernah bantu keluarga kita waktu ada masalah. Kiai Hasan melangkah masuk, menatap seisi rumah dengan tenang. Indah yang masih menangis terisak menunduk dalam-dalam, malu dan takut. Aku sudah tahu sebagian ceritanya, kata Kiai Hasan. Tapi aku ingin dengar langsung dari kalian. Siapa yang terkena guna-guna? Raka menatap Indah, lalu menghela napas panjang. Bukan aku yang kena, Pak. Tapi, aku jatuh cinta sama dia karena dia pakai jalan itu. Mata Kiai Hasan sedikit menyipit, menatap Indah. Nak, benarkah itu? Indah mengangguk pelan, suaranya nyaris tak keluar. Iya, Kiai, tapi aku sudah menyesal. Aku nggak mau lagi. Aku ingin semuanya bersih, biar aku tahu, apakah Raka masih mencintaiku atau tidak. Kiai Hasan duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamu. Suasana hening, hanya suara jam dinding berdetak keras, seolah menghitung detik menuju keputusan besar. Kalau begitu, katanya pelan, kalian harus siap dengan segala kemungkinan. Karena kalau semua ikatan gaib ini diputus, bisa jadi perasaan yang kamu rasakan, Raka, akan hilang begitu saja. Bisa juga tetap ada, tapi itu akan murni dari hatimu. Raka menunduk, wajahnya pucat. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Ia menoleh pada Indah, matanya penuh kegelisahan. Kalau ternyata aku nggak bisa mencintaimu lagi, dah, apa kamu siap? Indah tersenyum samar meski air mata terus mengalir.
Aku sudah siap kehilangan segalanya, Rak. Yang penting aku jujur. Aku nggak mau lagi hidup dalam kebohongan. Ibu Raka terisak, menutup mulut dengan tangan. Ya Allah, semoga anakku kuat menghadapi ini. Raka memegang dadanya, merasakan debaran jantung yang tak karuan. Lalu ia mengangguk perlahan, menatap Kiai Hasan dengan mantap. Baik, Pak Kiai. Saya siap. Lakukan apapun, saya ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kiai Hasan menutup matanya sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, malam ini juga kita akan lakukan. Kalian harus ikhlas, apapun hasilnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kiai Hasan mengeluarkan selembar kain putih dari tas hitamnya, lalu berkata dengan suara berat. Tapi ingat, proses ini tidak akan mudah. Akan ada yang mencoba menghalangi. Raka, Indah, dan ibunya saling pandang dengan wajah ngeri. Sementara di luar, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat jendela bergetar keras. Malam itu rumah keluarga Raka terasa begitu asing. Angin menderu kencang di luar, sesekali petir menyambar, membuat cahaya putih menyelinap lewat celah jendela. Kiai Hasan duduk bersila di ruang tamu, di depannya terbentang kain putih, segelas air, dan beberapa lembar daun bidara. Raka duduk di samping ibunya, wajahnya tegang, sedang Indah menunduk di pojok ruangan, tubuhnya gemetar. Suara doa mulai terdengar. Lantunan ayat-ayat suci mengalir pelan namun dalam, bergema di setiap sudut rumah. Indah tiba-tiba memegangi kepalanya, wajahnya meringis kesakitan. Aduh, panas sekali, Kiai. Tolong. Ia berteriak, tubuhnya terhuyung, lalu jatuh tersungkur di lantai. Raka kaget, segera berlari dan memegangi bahu Indah. Indah, sabar, aku di sini. Tenang, Indah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Rak, jangan tinggalkan aku, tolong jangan pergi, aku takut. Air mata Raka jatuh. Ia mengusap wajah Indah, menggenggam tangannya erat. Aku nggak akan ninggalin kamu, dah, aku janji. Kiai Hasan menatap keduanya sebentar lalu melanjutkan doa, suaranya semakin kuat. Tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip, seperti ada sesuatu yang menolak untuk keluar. Indah menjerit lagi, tangannya mencakar lantai. Dari mulutnya keluar kata-kata asing yang tidak ia pahami. Ibu Raka ketakutan, menutup wajah dengan mukena yang ia kenakan. Keluar, suara Kiai Hasan menggema, lantang, penuh wibawa. Tidak ada lagi tempat untukmu di tubuh ini. Pergilah, jangan ikat hatinya lagi. Indah berteriak panjang, lalu tubuhnya jatuh terkulai. Hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Raka memeluk Indah yang terbaring lemah di pangkuannya. Indah, kamu sadar? Pelan-pelan, Indah membuka mata. Pandangannya kosong sebentar, lalu air matanya menetes. Aku merasa ringan sekali, Rak. Seperti ada yang hilang dari tubuhku. Raka menatapnya dengan campuran lega dan takut. Ia sadar, inilah saat kebenaran akan terungkap. Jika perasaannya lenyap, maka segalanya berakhir. Hening panjang. Raka menutup mata, mencoba mendengarkan hatinya. Dadanya berdebar, pikirannya kacau. Lalu, perlahan, ia menatap Indah lagi. Senyumnya tipis, tapi tulus. Indah, aku masih merasakan hal yang sama. Aku masih mencintaimu. Dan kali ini, aku yakin, ini benar-benar dari hatiku sendiri. Indah menutup mulut dengan tangan, menangis terseduh. Ia memeluk Raka erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, terima kasih. Aku takut banget kalau kamu pergi. Raka membalas pelukan itu, mengelus punggungnya dengan lembut. Aku nggak akan pergi, dah. Tapi mulai sekarang, kita harus jujur, apa adanya. Tanpa tipu daya, tanpa jalan yang salah. Ibu Raka yang sejak tadi hanya terdiam akhirnya ikut menangis. Ia mendekat, memeluk keduanya. Kalian, semoga Allah meridai hubungan ini. Indah, jangan pernah lagi ulangi kesalahan itu. Cinta sejati nggak bisa dipaksa. Kalau Allah yang menakdirkan, pasti ada jalannya. Indah mengangguk cepat, suaranya parau. Iya, Bu, aku janji. Aku nggak akan pernah lagi. Terima kasih sudah mau nerima aku. Kiai Hasan menutup kain putih di depannya, suaranya tenang. Segala sesuatu sudah jelas. Kini tinggal kalian yang menentukan jalan ke depan. Ingat, cinta yang lahir dari kejujuran akan jauh lebih kuat daripada cinta yang dipaksa dengan sihir. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi haru.
Raka menggenggam tangan Indah, menatap matanya lekat-lekat. Indah, kita mulai dari awal lagi, ya. Kali ini tanpa kebohongan. Indah mengangguk, tersenyum di balik air mata. Ya, Ra, dari awal lagi. Aku siap. Hujan di luar mereda. Udara terasa lebih hangat, lebih tenang. Seakan-akan rumah itu akhirnya bebas dari bayangan gelap yang selama ini menghantui. Dan di dalam ruang sederhana itu, cinta mereka pun lahir kembali, lebih jujur, lebih tulus, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tentang Indah dan Raka bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa cinta sejati akan selalu teruji, dan hanya ketulusanlah yang mampu bertahan. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar kalian tentang bagian mana yang paling menyentuh hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hari-hari kalian selalu penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang tulus.